Ada yang bertanya? Pak Yogi. Baik ya, langsung saya ini respon terkait dengan tadi pertanyaan sehubungan dengan RG atas kasus ijazah ya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum. Tadi permohonan RJ ya, permohonan RJ kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan RJ-nya, dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Kemudian yang ketiga tadi informasinya sudah dilayangkan RJ ini minggu lalu, Pak, benar Pak? Kenapa? Informasinya EGI dan hari ini sudah melayangkan permohonan RJ minggu lalu, apakah benar? Informasi dari mana ya? Dari pelapor, Pak. Dari? Peradilan 1. Masih dalam proses RJ-nya ya? Benar Pak, sudah dilayangkan permohonan. Iya. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi masalah pendapat. Bukan Pak, tahap 1 dulu Pak. Hah? Apakah benar berkas? Oh iya, sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah pendapat ya, baru memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat. Namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut, dan kami coba menggali karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli, apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Kemudian apakah produk seni itu atau hasil dari kegiatan yang dianggap sebagai sebuah produk seni, ini juga bagaimana dengan hubungannya kaidah, etika dan norma di ruang publik, sehingga kebebasan dan seni yang berkembang kita bisa jaga kebebasan dan perkembangannya, namun juga keberadaban juga kita jaga untuk kedamaian dan untuk persatuan bangsa kita. Saya kira itu ya.
Jelas ya Mbak Yona ya. Untuk Warakas saya sampaikan saudara ASJ masih dalam proses perawatan. Jadi kita berharap yang bersama juga cepat sembuh untuk kita bisa minta informasi ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa kepolisian ini juga menjaga peradaban dan kemanusiaan, sehingga proses-proses kritikan penyampaian di muka publik kita juga akan memilah. Tapi yang seperti yang saya sampaikan, jadi laporan masuk ini kan ada ruang untuk penyidik melakukan pendalaman. Itu ya. Terakhir satu pertanyaan. Mungkin yang pertama tadi terkait yang investasi kripto itu yang dugaan itu kan pelaporkan inisial Y ya Pak. Nah itu mungkin boleh disebutin Pak, inisial terlapornya itu ada berapa orang, terus inisialnya apa gitu, dan mungkin nomor LP laporannya juga boleh Pak. Terus yang kedua soal influencer, ini Pak yang mau nanya. Izin Pak, tadi kan Bapak sempat menyampaikan kalau influencer yang beredar itu ada beberapa yang sudah melapor. Nah itu siapa saja Pak yang sudah melapor ke Polda Metro? Apakah semuanya yang melapor di Polda Metro atau di Polda jajaran? Terima kasih. Pak dikit nambahin soal yang kasus Panji ini kan pelapornya kemarin dari TP Muhammadiyah sama NU kan sudah membantah bukan mereka. Ini siapa Pak berarti pelapornya dari kasus Panji? Terima kasih. Kalau mbaknya baca juga itu jadi apa bagian dari aliansi pemuda NU dan aliansi pemuda Muhammadiyah itu pelapor yang menyampaikan laporan di kami. Lalu kemudian ada klarifikasi yang lain dari pelapor sudah menyampaikan juga bahwa para pelapor adalah bagian daripada organisasi atau pecinta daripada NU dan Muhammadiyah juga. Nanti itu akan didalamin pasti. Kalau di sini di dalam laporan itu menyatakan bahwa Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, ini juga akan diklarifikasi kepada organisasi tersebut. Kami mohon waktu ya. Terus terkait tentang kripto,